Halo anak-anak, apa kabar? Tentu kalian masih tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Walaupun kita masih belajar dari rumah. Tentunya kalian sudah mempersiapkan buku pelajarannya ya, buku catatan dan juga alat tulisnya. Nanti pada pembelajaran kalian bisa mencatat hal-hal yang penting dan materi-materi yang penting dalam pelajaran yang akan kita pelajari nanti. Tentunya kalian harus mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir pembelajaran agar kalian semua bisa memahami materi dengan baik. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, kalau sudah siap semua, langsung saja ya kita ikuti pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 6. Tema 6, subtema 1, pembelajaran 6. Menjelaskan informasi tentang macam-macam sumber energi. Ada berbagai macam sumber energi di sekitar kita. Di antaranya 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Energi cahaya matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi panas matahari dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. 2. Air. Aliran air menghasilkan energi gerak. Energi gerak air digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Selain untuk PLTA, energi gerak air juga dapat digunakan sebagai sarana berolahraga. Sebagai contoh, selancar dan arung jeram. 3. Angin. Angin menghasilkan energi gerak. Energi gerak dari angin berguna untuk menggerakkan layang-layang, perahu layar, dan kincir angin. Energi gerak angin juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. 4. Makanan. Makanan yang kita makan sehari-hari berasal dari tumbuhan dan hewan. Makanan yang kita makan sehari-hari termasuk sumber energi. Makanan berfungsi untuk menggerakkan tubuh dan memenuhi kebutuhan energi tubuh. 5. Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil diantaranya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar minyak. Contoh bahan bakar minyak yaitu bensin, solar, dan minyak tanah. Minyak tanah menghasilkan energi panas untuk memasak. Bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Menuliskan kewajiban dan hak anggota keluarga terkait sumber energi. Sumber energi dipergunakan manusia untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan sumber energi dengan bijak. Manusia memiliki kewajiban dan mendapatkan hak terkait sumber energi. Kewajiban terkait sumber energi.
Menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Menghemat penggunaan air. Menghabiskan air minum yang telah diambil. Menghabiskan makanan yang telah diambil. Mematikan peralatan elektronik setelah digunakan. Berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian jarak dekat. Hak terkait sumber energi. Mendapat air minum bersih dan sehat. Mendapat makanan yang bergizi. Menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Menentukan lama waktu kegiatan. Masih ingatkah kalian tentang cara menentukan lama waktu kegiatan? Perhatikan uraian berikut. Jaka membantu ayah membersihkan kamar mandi. Kat D. Jaka membantu ayah membersihkan kamar mandi. Mereka mulai membersihkan kamar mandi pukul 14. Mereka selesai membersihkan kamar mandi pukul 15:30. Berapa lama ayah dan Jaka membersihkan kamar mandi? Perhatikan penjelasan berikut. Jaka membantu ayahnya membersihkan kamar mandi. Nah, Jaka dan ayahnya itu mulai membersihkan kamar mandi. Kita ketahui bersama dimulai pukul 14. Dan mereka selesai membersihkan kamar mandi pukul 15:30. Lalu yang ditanyakan adalah lama Jaka dan ayah membersihkan kamar mandi. Nah, ini ya. Kita mencari lama waktu Jaka dan ayah membersihkan kamar mandi. Bisa kita gunakan cara seperti ini. Nah, ini ya. Kita buat garis terlebih dahulu. Kita buat garis ya. Nah, ini garis. Lalu di sini kita tulis Jaka dan ayah mulai membersihkan kamar mandi yaitu pukul 14.00. Nah, ini pukul 14 ya. Lalu selesainya itu adalah pukul 15.30. 15:30. Setelah pukul 14 ini ada namanya pukul 15. Nah, pukul 15.00. Terus selesainya itu adalah pukul 15:30. Nah, ini selesainya. Tidak sampai pukul 16 ya. Berarti tidak usah ditulis pukul 16-nya. Seperti itu. Dari pukul 14 sampai pukul 15.30. Sekarang dari pukul 14 sampai pukul 15 jaraknya itu berapa jam? Ya, dari pukul 14 sampai pukul 15 itu jaraknya 1 jam. Ini jam. Lalu dari pukul 15 hingga pukul 15.30 jaraknya berapa? 30 menit. Nah, 30 menit ya, bukan jam lagi karena masih di wilayah pukul 15. Nah, tidak sampai pukul 16. Kalau sampai pukul 16 itu jaraknya sudah 1 jam. Karena tidak sampai 1 jam berarti yang digunakan adalah menit. 30 menit. Jadi lama waktu. Nah, ini ya, mencari lama waktu itu dijumlahkan 1 jam ditambah 30 menit. 1 jam ditambah 30 menit sama dengan 1 jam 30. Ini ya, lama waktunya 1 jam lebih 30 menit. Nah, 1 jam 30 menit itu lama waktunya.
Jadi, Jaka dan Ayah membersihkan kamar mandi. Membersihkan kamar mandi. Selama 1 jam 30 menit. Ini namanya 1 jam 30. Nah ini ya, ini termasuk penyelesaian masalah. Setelah kita melakukan cara mencarinya, kita simpulkan. Seperti itu ya anak-anak. Menyelesaikan masalah menentukan lama waktu kegiatan. Baiklah, contoh selanjutnya. Ibu mulai menyetrika baju mulai pukul 10 lebih 15 menit. Ibu selesai menyetrika baju pukul 12. Berapa lama ibu menyetrika? Perhatikan penjelasan berikut. Diketahui, ibu itu menyetrika baju mulai pukul 10 lebih 15 menit. Dan ibu selesai menyetrika baju itu adalah pukul 12. Yang ditanyakan adalah lama waktu ibu menyetrika baju. Nah, seperti ini ya. Seperti tadi kita buat garis ya. Buat garis. Di sini kita ketahui ibu itu memulai menyetrika baju pukul 10 lebih 15 menit ya, 10 lebih 15 menit. Lalu selesainya pukul 12.00. Ini ya, kita buat dulu mulainya, lalu kita buat dulu selesainya. Jaraknya ini berapa ya? Setelah pukul 10-an ini ada namanya pukul 11. Setelah pukul 10 ini ada pukul 11. Setelah pukul 11 ada pukul 12, yaitu ibu selesai menyetrika. Sekarang kita lihat dari pukul 10.15 menit sampai pukul 11 itu lamanya apakah sampai 1 jam? Nah, tidak sampai 1 jam karena pukul 10 ini sudah melebihi 15 menit. Kalau pukul 10.00 itu baru jaraknya 1 jam. Karena sudah berjalan 15 menit, berarti dari pukul 10 lebih 15 menit sampai pukul 11 itu jaraknya berapa menit? Nah, itu ya, karena tidak sampai 1 jam berarti berapa menit? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, 45 menit. Ini jaraknya ya, dari pukul 10.15, 10 lebih 15 menit sampai pukul 11 itu jaraknya adalah 45 menit. Sekarang dari pukul 11 sampai pukul 12 itu jaraknya berapa? Ya, 1 jam. 1 jam, seperti itu ya. Sekarang mari kita cari lama waktu. Sama dengan ini 45 menit ditambah 1 jam sama dengan berapa? 45 menit ditambah 1 jam. Nah, ini hasilnya harus jam terlebih dahulu, bukan menit ya, bukan lamanya 45 menit 1 jam kan, seperti itu, tetapi jam yang pertama yaitu 1 jam 45 menit. Itu urutannya ya, jam, menit, kalau ada detik baru detik, seperti itu ya. Nih, kita gunakan jam dan menit saja. Di jam, menit tuh
bukan menit, jam ya. Jadi sekarang kesimpulannya, jadi lama waktu ibu menyetrika, nah ini jadi ibu menyetrika selama 1 jam 4 menit nih ya, atau boleh juga jadi lama ibu menyetrika adalah 1 jam 45 menit. Boleh seperti itu kesimpulannya. Itu ya cara mencari lama waktu kegiatan dalam jam dan menit. Selain jam dan menit, ada satuan waktu lainnya, yaitu hari dan bulan. Perhatikan uraian berikut. Ayu belajar menari bersama kakaknya setiap sore di hari Selasa sampai Kamis. Berapa hari Ayu dan kakak belajar menari? Perhatikan penjelasan berikut. Sekarang mencari lama waktu dalam satuan hari. Sebelumnya kalian tentunya sudah hafal ya nama-nama hari dari hari Senin sampai hari Minggu secara urut. Diketahui Ayu belajar menari bersama kakaknya setiap sore di hari Selasa sampai Kamis. Berapa hari Ayu dan kakak belajar menari? Nih ya, Ayu itu belajar menari dari hari Selasa. Nah, Selasa. Terus setelah Selasa itu ada hari apa? Ya, hari Rabu. Setelah hari Rabu adalah hari Kamis. Nih ya, seperti Selasa, Rabu, Kamis. Dari hari Selasa sampai hari Kamis ada berapa hari? Nah, ini ada 1, 2, 3. Dari hari Selasa sampai hari Kamis ada 3 hari. Nah, ini caranya mencari. Dari hari Selasa sampai hari Kamis itu ada 3 hari. Setelah kita ketahui, kita baru simpulkan. Jadi Ayu belajar menari bersama kakaknya selama 3. Ini ya anak, caranya mencari lama waktu dalam hari. Kita hitung dulu hari pertamanya itu hari apa, lalu hari terakhirnya hari apa, baru kita hitung banyak harinya. Seperti itu ya anak-anak, cara mencari lama waktu kegiatan dalam satuan hari. Perhatikan uraian berikut. Ayu dan kakak telah belajar menari dari bulan April sampai bulan Oktober. Berapa bulan mereka telah belajar menari? Perhatikan penjelasan berikut. Menentukan lama waktu dalam satuan bulan. Nah, diketahui tadi Ayu bersama kakaknya telah belajar menari dari bulan April
sampai bulan Oktober. Nah, berapa bulan mereka telah belajar menari? Nah, dari April hingga Oktober bisa kita kerjakan seperti ini ya. Tentunya kalian telah hafal nama-nama bulan dari Januari hingga Desember secara urut ya. Nah, kalau sudah hafal, kita buat garis seperti ini. Kita buat garis. Ya, panjang saja ya, karena nama-nama bulan itu kan agak panjang seperti itu. Nih, Ayu itu tadi belajar menarinya dari bulan apa ya? Ya, bulan April. April. Setelah bulan April ada bulan Mei. Setelah bulan Mei ada bulan Juni. Setelah bulan Juni ada bulan Juli. Setelah bulan Juli ada bulan Agustus. Agustus ada September. Setelah bulan September ada bulan Oktober. Nah, ini selesainya itu adalah bulan Oktober. Nah, ini sekarang kita hitung berbeda dengan menghitung lama waktu dalam hari tadi ya. Kalau nama menghitung dalam bulan ini dari awal April sampai awal Oktober menghitungnya ya. Dari awal April sampai awal Mei itu jaraknya berapa bulan? Ya, 1 bulan. Dari bulan Mei sampai bulan Juni itu jaraknya berapa bulan? Ya, 1 bulan. Dari bulan Juni ke bulan Juli jaraknya berapa bulan? 1 bulan juga. Dari bulan Juni ke bulan Agustus jaraknya 1 bulan juga. Dari bulan Agustus hingga bulan September itu 1 bulan. Dari bulan September ke bulan Oktober itu juga 1 bulan. Nah, seperti ini itu berbeda ya. Kalau dalam hari dihitungnya itu semua harinya. Kalau bulan itu dari awal bulan April sampai awal bulan Oktober menghitungnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita hitung bersama lama waktu. 1 bulan ditambah 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 1 bulan sama dengan ada berapa bulan ini? 1 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 1 4 tambah 1 5 tambah 1 6. Jadi ada 6 dari bulan April sampai bulan Oktober itu jaraknya 6 bulan. Seperti itu ya. Nah, sekarang sudah ketemu hasilnya, kita simpulkan. Nah, jadi Ayu dan kakak telah belajar menari selama 6 bulan. Itu ya Nana, cara menentukan lama waktu kegiatan dalam satuan bulan. Ingat, kalau dalam satuan hari itu caranya berbeda ya. Kalau dalam satuan hari itu dihitung
semua harinya. Lalu kalau dalam satuan bulan itu dihitung dari awal bulan mulai sampai awal bulan selesai. Seperti itu ya anak-anak, cara menentukan lama waktu kegiatan. Iya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, apa saja yang telah kita pelajari tadi? Ya, kita diantaranya telah mempelajari tentang menjelaskan informasi tentang macam-macam sumber energi. Nah, ada bermacam-macam sumber energi. Diantaranya adalah matahari, air, angin, makanan, dan juga bahan bakar fosil. Nah, itu ya. Ada 5 sumber energi yang telah kita pelajari tadi, dan juga energi yang dihasilkan oleh sumber-sumber energi tadi. Nah, selain 5 sumber energi tadi, ada juga contoh lain sumber energi. Nah, misalnya baterai. Nah, kalian tahu ya baterai ya. Baterai itu juga termasuk sumber energi. Nanti yang memanfaatkan sumber energi baterai itu misalnya adalah senter. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu juga listrik. Listrik juga termasuk sumber energi. Nah, listrik itu dihasilkan dari sumber pembangkit listrik. Sumber pembangkit listrik ini membutuhkan sumber energi lain. Misalnya tadi adalah air, angin, dan juga matahari. Itu ya anak-anak mengenai sumber energi. Nanti kalian bisa pelajari lagi energi apa saja yang dihasilkan oleh sumber energi tersebut. Itu ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menuliskan kewajiban dan hak anggota keluarga terkait sumber energi. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan dan sangat sering menggunakan sumber energi tersebut. Nah, kita sebagai manusia juga harus menggunakan sumber energi tersebut dengan bijak. Kita memiliki kewajiban terkait sumber energi dan mendapatkan hak terkait sumber energi. Sebaiknya kita melaksanakan kewajiban terkait sumber energi tersebut untuk mendapatkan hak terkait sumber energi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, tadi juga kita telah mempelajari tentang menentukan lama waktu kegiatan. Seperti yang sudah kita pelajari, satuan waktu itu ada menit, jam, hari, dan juga bulan. Nah, itu ya. Tadi di pembelajaran sudah mempelajari tentang menentukan lama waktu kegiatan, entah itu dalam jam dan menit, itu bagaimana cara mencarinya. Lalu dalam satuan hari, itu bagaimana mencarinya, dan juga satuan bulan. Nah, itu juga sudah kita pelajari cara menentukan lama waktu tersebut. Nah, sebelum menentukan lama waktu kegiatan, tentunya kalian sudah hafal ya nama-nama hari dan juga nama-nama bulan secara urut. Jika sudah hafal, pastinya kalian akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal tentang menentukan lama waktu kegiatan. Itu ya anak-anak, pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Tidak bosan, Pak Oki mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, dan juga menjaga jarak. Seperti itu ya anak-anak, agar tubuh kalian tetap terjaga kesehatannya dan kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran. Baiklah, pembelajaran kali ini Pak Oki akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran